gave me an unmarked topo map. I don't even know what country I'm in. From home for the next 365 days. Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Drasa yang merupakan seorang penembak jitu terlatih dengan kemampuan luar biasa. Dalam rangka menyelesaikan misinya, ia rela menghabiskan waktu selama 7 hari di dalam lubang tanpa kenikmatan apapun, dengan tujuan tunggal, yaitu menembak target yang berasal dari luar negeri. Setelah itu, perhatian beralih ke New York, di mana seorang pria bernama Lepi menjadi fokus utama. Sebagai seorang sniper handal dan berpengalaman, Lepi memiliki kemampuan yang sama dengan Drasa. Ia memiliki bakat langka dalam menembak jarak jauh dan memiliki kemampuan lain yang sangat mengesankan. Saat ini Lepi sedang dalam masa transisi setelah memutuskan untuk meninggalkan karir militernya sekitar 1 tahun yang lalu. Saat sedang menghabiskan waktu di pinggir pantai, Lepi mendapatkan pesan tag dari sebuah perusahaan militer swasta yang menawarkan sebuah pekerjaan. Karena saat ini Lepi sedang membutuhkan uang untuk membayar biaya hidup dan tagihan pay letter, tawaran tersebut langsung diterima olehnya. Seorang eksekutif senior di sebuah perusahaan swasta yang terkait dengan lembaga militer memperkenalkan dirinya. Dalam pertemuan tersebut, Ibu Marta mempresentasikan profil Lepi yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang mantan penembak jitu elit dengan rekam jejak yang sangat mengesankan. Dengan total lebih 300 target yang telah dibunuhnya, Lepi telah menunjukkan kemampuan dan pengalaman yang luar biasa. Marta sangat terkesan dengan latar belakang Lepi dan ingin menawarkan kesempatan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya. Pada bulan September, Lepi telah memulai misinya dengan berangkat menggunakan pesawat. Meskipun demikian, ia tidak menerima informasi apapun mengenai identitas target, lokasi misi, atau detail lainnya. Lepi hanya menerima instruksi untuk melaksanakan perintah yang telah ditentukan dan melakukan terjun bebas dari pesawat untuk memulai misinya. Dalam waktu kurang lebih 72 jam, Lepi diharuskan melakukan perjalanan darat yang berat dan menantang, menempuh jarak sejauh 38 km. Perjalanan ini melibatkan penetrasi hutan, penyeberangan sungai, pendakian tebing, serta menghadapi berbagai medan ekstrim lainnya untuk mencapai lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, Lepi akhirnya tiba di titik lokasi yang telah ditentukan, yaitu sebuah jurang dalam dan panjang yang diselimuti kabut tebal. Di sana, ia langsung bertemu dengan seorang tentara yang telah bertugas di lokasi tersebut selama setahun. Tentara tersebut kemudian mengajak Lepi menuju sebuah menara yang berdiri di dekat jurang tersebut. Gave me an unmarked topo map. I don't even know what country I'm in. From home for the next 365 days. Tentara tersebut menjelaskan bahwa ia telah bertugas di menara tersebut selama 1 tahun, hidup sendirian tanpa kehadiran orang lain. Semua kebutuhannya telah dipenuhi, termasuk makanan, persenjataan, dan amunisi. Namun tidak ada informasi yang diberikan tentang tugas spesifik yang harus dilakukan. Lepi kemudian diminta untuk menggantikan tentara tersebut yang telah menyelesaikan kontrak kerjanya. Selama 1 tahun ke depan, Lepi akan bertugas sendirian di menara tersebut tanpa bantuan atau pendampingan. Selain itu, Lepi juga diberitahu tentang sifat kerahasiaan pekerjaan mereka. Tidak ada komunikasi yang diizinkan dengan dunia luar. Tugas utama Lepi adalah memantau jurang berkabut tersebut. Untuk menjaga keamanan, jurang tersebut telah dikelilingi oleh pagar kawat, ranjau peledak yang digantung di setiap sisinya, sensor otomatis yang dapat mendeteksi pergerakan, dan satelit pemancar yang berfungsi untuk mengaburkan citra jurang tersebut dari pelacakan melalui platform seperti Google Earth demi menjaga kerahasiaan keberadaan jurang tersebut. Copy that. Lepi memiliki satu-satunya partner kerja yang berada di menara seberang, yang merupakan wakil dari negara lain. Kegiatan ini telah berlangsung selama 75 tahun, sejak akhir Perang Dunia Kedua. Operasi ini memiliki sistem rotasi, di mana para penjaga menara termasuk Lepi diganti setiap tahun sekali untuk menjaga kerahasiaan dan kontinuitas operasi ini. Tentara tersebut memberikan instruksi terakhir kepada Lepi
Informasi tentang apa yang terdapat di bawah jurang itu tidak dapat diungkapkan secara detail. Namun Lepi diberitahu bahwa jika ada sesuatu yang mencoba memanjat dari bawah jurang itu, ia harus mengambil tindakan untuk mencegahnya. Tugasnya adalah menembak dan mencegah sesuatu itu naik ke permukaan dan melaksanakan tugas ini sampai selesai. No. You need to stop what's in the gorge from coming out. Gak jelas apakah kejadian ini terkait dengan makhluk mitologi seperti Ya'juj dan Ma'juj atau makhluk lainnya. Yang pasti Lepi tidak diberitahu tentang apa yang harus dihadapinya, kecuali tugas untuk memantau jurang dan mencegah sesuatu yang mencoba memanjat ke permukaan. Setelah menyelesaikan serah terima pekerjaan, tentara tersebut dijemput oleh helikopter untuk dibawa kembali ke kampung halaman. Namun ia malah dieksekusi sesuai perintah pusat untuk menjaga kerahasiaan lokasi tersebut. Pada bulan Oktober, Lepi telah terbiasa melakukan rutinitas harian yang mencakup pemeriksaan satelit, pagar kawat, dan mesin senjata, serta menyampaikan laporan bulanan. Alpha Bravo 97 Omega. Di sana, Lepi secara tidak sengaja menemukan catatan-catatan yang dibuat oleh orang-orang sebelumnya, lengkap dengan tahun pembuatannya. Salah satu catatan tersebut adalah dari penjaga menara tahun 1947 yang menulis kata-kata berikut. Hanya mereka yang berani mengambil resiko terlalu jauh yang dapat mengetahui sejauh apa mereka dapat pergi. Setelah 1 bulan berada di lokasi tersebut, Lepi untuk pertama kalinya melihat partner jauhnya, yaitu seorang perempuan bernama Drasa yang merupakan seorang sniper profesional yang ada di adegan awal. Fakta ini menunjukkan bahwa penjaga menara dipilih dari individu-individu dengan bakat dan kemampuan istimewa yang tidak dimiliki oleh orang awam. Pada bulan November, 2 bulan setelah Lepi dan Drasa ditugaskan sebagai penjaga menara, mereka melakukan komunikasi langsung untuk pertama kalinya melalui pesan tertulis yang dilihat melalui teropong jarak jauh. Mereka tidak hanya berkenalan tetapi juga mengadakan kompetisi menembak untuk menentukan siapa yang memiliki kemampuan lebih baik. Saat makhluk misterius itu mulai memanjat, Drasa segera memberikan bantuan dengan melepaskan tembakan menggunakan senjata mesin. Setelah berhasil mencegah makhluk itu naik ke atas, ketegangan kembali memuncak ketika Drasa mendengar suara yang tidak biasa dari arah menaranya. Ternyata itu hanya awal dari serangan besar-besaran. Gerombolan monster muncul dari kegelapan dan berhasil melewati batas aman, mengaktifkan sistem sensor otomatis. Setelah peristiwa tersebut, Lepi segera melakukan perbaikan pada kerusakan yang terjadi, termasuk pagar besi dan ranjau gantung otomatis. Saat itu Drasa memantau dari jauh melihat sebuah pesawat kecil tanpa awak muncul dari balik kabut tebal dan menghilang begitu saja. 6 bulan mereka di sini, Drasa teringat akan ayahnya dan merasa sedih. Lepi memperhatikan perubahan perilaku Drasa, mencoba memahaminya. Di malam harinya, Drasa kemudian mengungkapkan perasaannya yang membutuhkan seseorang di dekatnya. Mengetahui kebutuhan Drasa, Lepi memutuskan untuk menemui Drasa secara langsung. Ia mulai mencari alat-alat yang diperlukan untuk membuat peluncur tali yang akan membantunya menyeberang ke menara Drasa. Saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, dan Drasa terkejut dengan tindakan Lepi yang berani. Tanpa ragu, Lepi meluncurkan peluncur roket tanpa hulu ledak untuk mencapai menara Drasa. Setelah tali diikat dengan erat oleh Drasa, Lepi memastikan penampilannya rapi sebelum bertemu dengan Drasa. I brought you flowers. Temuan ini merupakan pertama kalinya Lepi dan Drasa bertemu secara langsung sejak mereka berkenalan. Mereka berbagi makan malam dan mengobrol dengan santai.
menikmati kesempatan langka untuk bertemu secara langsung. Esokan paginya, setelah selesai bersilaturahmi, Lepi berpamitan dengan Drasa dan menggunakan tali yang sama untuk kembali ke menaranya. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Lepi mengalami kecelakaan dan jatuh ke dalam jurang setelah talinya putus akibat makhluk yang sedang naik dan mengenai ranjau gantung, dan Drasa segera melakukan penyelamatan. Drasa berhasil mendarati sungai yang mengalir deras, namun tidak sengaja menjatuhkan pengerek otomatis yang seharusnya digunakan untuk naik kembali ke atas. Setelah berhasil naik ke daratan, Lepi ditemukan dalam keadaan pingsan dan terjebak di atas pohon. Seekor ulat monster mendekatinya. Setelah berhasil mengalahkan ulat tersebut, Lepi kembali terjebak oleh makhluk lain yang memiliki taring dan perkataan alami. Saat Lepi berjuang untuk bertahan hidup, tiba-tiba Drasa tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya tepat waktu. Penyelamatan tersebut belum berakhir. Tak lama kemudian, kabut semakin pekat dan mengancam situasi mereka. Lepi dan Drasa dihadapkan pada makhluk-makhluk aneh yang menunggangi kuda dan mencoba menyerang mereka. Namun dengan kemampuan mereka sebagai sniper terlatih, mereka berhasil mengatasi serangan tersebut. Mereka berdua terus berjalan di tengah kabut tebal hingga tiba di sebuah kota mati yang sudah lama ditinggalkan. Di sana, mereka menemukan retakan tanah bekas gempa bumi dan bertanya-tanya tentang sejarah kota tersebut. Untuk menghindari resiko berbahaya, mereka memasuki sebuah gereja tua yang berisi jenazah manusia. Saat mengamati sekitar, mereka dikejutkan oleh munculnya makhluk aneh berwujud laba-laba dengan kepala tengkorak manusia. Lepi dan Drasa terpaksa berjuang menghadapi makhluk-makhluk tersebut. Setelah menghadapi serangan yang tidak berhenti, Drasa memutuskan untuk menggunakan senjata peledak untuk membuat lubang besar dan mencari jalan keluar. Setelah berhasil melarikan diri dari gereja menyeramkan, Lepi dan Drasa berlari hingga tiba di sebuah bunker raksasa yang dibangun di bawah tanah. Di dalam bunker mereka menemukan bahwa tempat ini adalah laboratorium penelitian rahasia. Lepi menemukan kaset lama dan memutarnya untuk mengetahui isi di dalamnya. Rekaman video lama itu menunjukkan seorang ilmuwan yang merupakan pimpinan proyek rahasia pemerintah. Dalam rekaman itu, terungkap bahwa pada tahun 1940-an, saat Perang Dunia Kedua berakhir, pemerintah sedang mengembangkan senjata biologis atau senjata biokimia yang mematikan. Namun di tengah proses penelitian, terjadi gempa besar yang mengakibatkan kebocoran. Hal ini menyebabkan bencana mengerikan ketika biokimia itu memicu mutasi genetik yang mengakibatkan DNA manusia bercampur dengan tumbuhan, binatang, air, dan segala macam yang berada pada radius 4,9 km. Hasil dari bencana ini adalah munculnya makhluk-makhluk aneh yang mereka lihat sebelumnya. Lepi dan Drasa melanjutkan penyelidikan mereka dan menemukan ruangan dengan komputer modern yang tidak sesuai dengan periode waktu tahun 1940-an. Setelah menyalakan komputer, mereka menemukan informasi yang mengejutkan tentang Ibu Marta, orang yang merekrut mereka. Ternyata Ibu Marta adalah pimpinan perusahaan swasta bernama Dark Lake yang berfokus pada penelitian genetik dan pertahanan. Ibu Marta telah menjaga dan merahasiakan jurang ini untuk keperluan penelitian dalam membuat pasukan tentara super untuk pertahanan Amerika Serikat. They're building super soldiers. Young soldiers and scientists studied like suffering lab. Lepi juga menemukan folder Stray Dog atau anjing liar yang berisi protokol darurat untuk mencegah kebocoran informasi rahasia. Jika protokol ini diaktifkan, hulu ledak raksasa akan meledak dengan radius 4,2 km. Setelah menyelesaikan penyelidikan di lab, Lepi dan Drasa berusaha mencari jalan keluar. Namun Drasa terjebak dalam perangkap tali yang dibuat oleh makhluk yang menunggangi kuda. Lepi berhasil melacak jejak Drasa dan menemukan lokasinya di sebuah lubang besar yang berisi rudal raksasa. Di sana Drasa ditemukan terikat dan diserang oleh makhluk yang memiliki wujud setengah manusia setengah pohon. Makhluk tersebut merupakan korban paparan biokimia yang menyebabkan mutasi genetik. Lepi dan Drasa berhasil mengalahkan makhluk itu dan melanjutkan perjalanan mereka ke permukaan.
Di permukaan, mereka menemukan tanaman yang telah bermutasi akibat kebocoran biokimia. Mutasi ini menyebabkan DNA manusia bercampur dengan DNA tanaman, menghasilkan pemandangan yang mengerikan. Drasa tidak sengaja menginjak salah satu tanaman tersebut, sehingga Lepi harus membereskan masalah itu dengan melepaskan tembakan peledak. Setelah mengatasi beberapa tantangan, mereka mencapai sebuah gudang yang berisi mobil jeep tua. Dengan kemampuan mereka berhasil mengaktifkan mobil tersebut dan melanjutkan perjalanan ke lokasi titik jatuh mereka. There, that's it. Setelah tiba di lokasi tali putus, Lepi dan Drasa mengikat talinya pada derek mobil jeep untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun mereka dihadapkan pada tantangan baru ketika beberapa makhluk kayu muncul dan berusaha menyerang mereka. Setelah berhasil mengatasi serangan tersebut, mereka mencapai permukaan dengan selamat. Lepi kemudian kembali ke menara tempatnya berada menggunakan peluncur tali milik Drasa. Sampainya di menara, Lepi segera memberikan laporan bulanan melalui telepon satelit. Namun panggilan tersebut tidak terduga tersambung dengan Ibu Marta yang meminta Lepi untuk menjelaskan siapa yang telah mengaktifkan komputer di bawah jurang. Did you go into the gorge? Negative. But I did see one of your drones fly out of here. Bu Marta menjelaskan tujuan perusahaannya dalam mengembangkan proyek tentara super untuk pertahanan Amerika Serikat. Namun ia juga mengancam akan mengeksekusi orang yang telah mengaktifkan komputernya. Karena Lepi tidak mengaku, Ibu Marta berencana menghabisi rekannya, yaitu Drasa. Menghadapi ancaman ini, Lepi dan Drasa membuat rencana antisipasi. Mereka memasang peledak pada satelit penyelubung untuk menghadapi kedatangan Ibu Marta dan pasukannya. Saat Ibu Marta tiba, ia tidak menemukan Lepi dan memutuskan untuk melepaskan drone militer untuk melakukan pelacakan. Setelah mengatasi drone-drone tersebut, Lepi dan Drasa mempersiapkan diri untuk menghadapi Ibu Marta dengan menembak peledak yang telah mereka pasang pada satelit. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, satelit-satelit penyelubung digunakan untuk mencegah pemaparan kabut tebal berisi biokimia. Ketika satelit-satelit tersebut hancur dan pelindungnya lenyap, protokol keamanan anjing liar diaktifkan secara otomatis, menyebabkan ledakan dengan radius 4,2 km. Bu Marta dan Lepi serta Drasa berusaha mencapai jarak aman secepat mungkin. Namun hanya Drasa yang berhasil selamat dari ledakan tersebut. Ibu Marta dan Lepi tidak berhasil selamat dan nasib Lepi tidak diketahui. Dua bulan setelah kejadian tersebut, Drasa kembali bekerja normal sebagai pelayan di sebuah restoran tempat wisata, yang dimana Lepi muncul kembali setelah berhasil selamat dari ledakan tersebut. I had to get back to you. Dengan begitu, film pun berakhir. Penjelasan mengenai ketidakterkontaminasian Lepi dan Drasa oleh biokimia di jurang adalah bahwa proses kontaminasi memerlukan waktu beberapa jam. Karena Lepi dan Drasa hanya berada di dalam jurang selama waktu yang relatif singkat, mereka berhasil keluar tanpa terpapar biokimia secara signifikan. Hal ini menjelaskan mengapa mereka tidak mengalami efek negatif dari paparan biokimia. Film ini menyampaikan beberapa pesan penting antara lain. 1. Pentingnya tanggung jawab dan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Bahaya penyalahgunaan kekuasaan dan ambisi yang tidak terkendali. 3. Kekuatan persahabatan dan kerjasama dalam menghadapi tantangan. 4. Pentingnya mempertahankan keseimbangan alam dan melestarikan lingkungan. Mungkin begitu saja alur cerita film kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.